Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahayu dari kelas 6A Prodi Informatika dengan NIM A221000069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas UTS Sistem Multimedia. Untuk soal yang pertama, jelaskan komponen multimedia. Yang pertama ada teks. Teks merupakan komponen yang praktis dan sederhana untuk menyampaikan informasi. Biasanya, teks dalam multimedia dikemas dalam bentuk tipografi. Yang kedua, ada grafik atau gambar. Komponen grafik atau gambar seringkali digunakan untuk menarik perhatian pembaca serta penonton. Ini karena kebanyakan orang lebih tertarik pada visual. Di samping itu, grafik atau gambar juga mampu membuat sebuah informasi menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada audio. Audio menjadi komponen pelengkap dalam multimedia. Komponen ini dapat memperjelas suatu informasi. Beberapa bentuk multimedia audio yaitu musik, voice recorder, sound effect, dan lainnya. Umumnya, komponen ini memiliki format MP3, AIFF, AAC, hingga WAV. Selanjutnya ada komponen video. Video mampu menyajikan informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Video dalam multimedia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu live video dan full motion. Live video diproses dari rekaman kamera, sementara itu full motion berkaitan dengan penyimpanan sebagai video klip. Ada animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang disusun sehingga menampilkan gambaran hidup. Komponen ini memiliki fungsi tertentu, yakni menyajikan informasi yang mudah dipahami dan komunikatif. Yang terakhir, ada interactive link. Interactive link menjadi komponen yang menyempurnakan media. Komponen ini dapat menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga tercipta informasi yang lebih jelas dan terpadu. Untuk soal yang kedua, ada jelaskan pengembangan bidang multimedia. Penggunaan multimedia makin meluas dalam kehidupan manusia. Multimedia digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan seni. Dalam pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik di dalam kelas maupun dalam pembelajaran mandiri atau otodidak. Dalam bisnis, multimedia digunakan dalam pembuatan profil perusahaan, profil produk, serta sebagai kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Multimedia pada awalnya hanya mencakup media yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan seperti gambar diam, teks, video, gerak, dan animasi, serta konsumsi indera pendengaran seperti suara. Multimedia memiliki bentuk atau rupa dan berfungsi sebagai media yang dapat disajikan dan digabungkan, teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Perkembangan teknologi multimedia berdampingan dengan adanya perkembangan internet, yang mana perkembangan internet pun sangat berkembang dengan pesat. Hal ini memungkinkan pengguna multimedia untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Multimedia juga memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi dengan menggunakan alat bantu tool dan tautan atau link. Hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih aktif dan partisipatif dalam proses belajar dan komunikasi. Meskipun multimedia memiliki kelebihan seperti kemampuan dan penyajiannya yang powerful, multimedia juga memiliki kelemahan seperti pengembangannya memerlukan adanya teknologi yang canggih dan sumber daya yang besar. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan perbedaan bit pada image. Perbedaan bit pada image dapat dilihat dari jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan warna pada tiap pixel. Bit depth juga dikenal sebagai kedalaman bit. Bit depth yang lebih tinggi berarti lebih banyak variasi tonal dan transisi yang dapat diperlihatkan dalam gambar. Berikut adalah beberapa contoh bit depth yang umum digunakan dalam image. 1 bit image. Format gambar yang menggunakan 1 bit untuk mempresentasikan warna pada tiap pixel. Setiap pixel hanya dapat memiliki 2 warna, yaitu hitam dan putih. Sehingga gambar ini disebut sebagai monochrome image. 8 bit image. Format gambar yang menggunakan 8 bits untuk mempresentasikan warna pada tiap pixel. Masing-masing pixel mempunyai gray value antara 0 hingga 255, sehingga total memerlukan 8 bit. Hal ini digunakan agar dapat menciptakan suatu warna yang relatif detail.
16 bit image, format gambar yang menggunakan 16 bit untuk mempresentasikan warna pada tiap pixel. Masing-masing pixel mempunyai gray value antara 0 hingga 65.535, sehingga total memerlukan 16 bit. Hal ini digunakan agar dapat menciptakan suatu warna yang lebih detail dan memiliki lebih banyak variasi tonal. Selanjutnya, 24 bit image, format gambar yang menggunakan 24 bit untuk mempresentasikan warna pada tiap pixel. Setiap komponen RGB disimpan sebagai integer 8 bit sehingga total memerlukan 24 bit. Hal ini digunakan agar dapat menciptakan suatu warna yang detail dan memiliki lebih banyak variasi tonal. Dan terakhir, 32 bit image, format gambar yang menggunakan 32 bit untuk mempresentasikan warna pada tiap pixel. Setiap komponen RGB disimpan sebagai integer 8 bit, sehingga total memerlukan 32 bit. Hal ini digunakan agar dapat menciptakan suatu warna yang sangat detail dan memiliki sangat banyak variasi tonal. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang perkembangan multimedia di era saat ini? Perkembangan multimedia di era saat ini telah melalui beberapa tahapan yang signifikan. Awalnya, multimedia dikenal sebagai gabungan dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disajikan melalui komputer atau dimanipulasi secara digital. Dengan kemajuan teknologi, multimedia telah berkembang menjadi lebih interaktif dan berbasis internet. Multimedia interaktif misalnya memungkinkan pengguna untuk memilih proses selanjutnya secara aktif dengan menggunakan alat pengontrol. Multimedia hiperaktif sebaliknya memiliki struktur elemen-elemen terkait pengguna yang dapat mengarahkannya. Multimedia telah menjadi lebih aksesibel dan beragam dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Multimedia digunakan secara luas untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Platform learning, kursus online, dan aplikasi pembelajaran yang menyediakan konten multimedia yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran modern. Multimedia, pembelajaran online dan offline telah dikembangkan, termasuk contoh-contoh seperti radio edukasi, podcast, dan video games. Dengan demikian, multimedia telah menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memudahkan akses informasi. Penggunaan grafika 3 dimensi dan animasi semakin umum dalam berbagai konten multimedia, termasuk film, iklan, presentasi, dan e-learning. Ini memberikan tingkat realisme dan kreativitas yang lebih tinggi dan pengalaman multimedia. Selanjutnya, soal nomor 5. Bidang apa yang menurut Anda paling potensial dalam perkembangan multimedia dan sebutkan contohnya? Menurut saya, bidang pendidikan yang paling potensial dalam perkembangan multimedia. Pendidikan telah menjadi lebih interaktif dan efektif dengan menggunakan multimedia. Contoh-contoh pengaplikasian multimedia dalam bidang pendidikan meliputi: yang pertama, ada radio edukasi Kemdikbud, suara edukasi, Jogja Belajar Radio, podcast English First, dan sumber belajar Kemdikbud audio adalah contoh multimedia pembelajaran online yang berbentuk audio yang dapat diakses secara online oleh guru dan murid untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, ada multimedia pembelajaran offline. Dapat berupa media cetak, media atau alat peraga, atau media elektronik yang digunakan dalam kelas maupun secara mandiri atau otodidak. Selanjutnya ada multimedia interaktif, memungkinkan pengguna untuk memilih proses selanjutnya secara aktif dengan menggunakan alat pengontrol. Contoh multimedia interaktif adalah pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Yang terakhir, multimedia hiperaktif, memiliki struktur elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Contoh multimedia hiperaktif adalah pengguna multimedia dalam sistem pembelajaran daring yang memungkinkan pengguna untuk memilih jalur belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada soal yang terakhir nomor 6. Ide atau konsep apa yang Anda akan lakukan apabila Anda akan mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan Anda? Saya akan mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu informatika. Saya akan fokus pada pengembangan aplikasi multimedia yang berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar serta memudahkan akses informasi. Beberapa ide atau konsep yang saya akan lakukan diantaranya:
Yang pertama, saya akan mengembangkan sistem pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk memilih jalur belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa secara lebih efektif. Yang kedua, saya akan mengembangkan aplikasi multimedia yang dapat digunakan dalam berbagai subjek dan tingkat pendidikan, seperti aplikasi untuk mempelajari bahasa, aplikasi untuk mempelajari matematika, dan aplikasi untuk mempelajari sains. Aplikasi ini dapat berisi elemen multimedia seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk memperjelas konsep dan memudahkan siswa memahami materi. Yang terakhir, saya akan mengembangkan aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk hiburan seperti aplikasi untuk memainkan game, aplikasi untuk menonton film, dan aplikasi untuk mendengarkan musik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.